seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Terus terang kalau benar-benar jujur dan betul-betul merenungkan, sebenarnya skandal buat Prabowo. Kapolri tahu dan Kapolri yang memberitahukan. Ya tinggal sekarang Kak Sigit, dia kasih tahu Presiden dan Jaksa Agung, atau dia kedap sendiri. Ke sana pun dia dekap sendiri. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan. Pitsus itu Febri, itu tidak perlu terjadi. Kalau normal, berjalan normal hubungan itu, Sigit Kapolri bisa telepon Burhanuddin. Jadi kalau saya terus terang kesan, mereka tidak menghormati Prabowo. Bicarakan nggak dengan Kapolri, dibicarakan nggak dengan Jaksa Agung. Kagak ada di otak mereka itu. Yang menyedihkan, janganlah dipermainkan kepercayaan rakyat. Sekali nanti itu kena karmanya. Tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap institusi. Kembali saya tekankan bahwa menghukum anak buah atau mitra kerja terasa berat bagi saya. Namun saya tidak akan ragu melakukan demi kebesaran institusi ini. Saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral. Saya itu butuh jaksa yang cerdas dan berintegritas. Jaksa Agung Burhanuddin mestinya tahu dong. Dia kalau menurut keyakinan saya, dia harus tahu. Karena ini tangan kanan dia. Tak betul-betul tukang pukul dia itu Jampitsus. Jaksa Agung mau terus apa enggak? Dengan segala risikonya. Kalau kamu terusin, risikonya ini. Kapolri ganti apa enggak? Nah, sibuklah kita menganalisa. Nggak tahu karena ketidakmampuan dia mengganti. Dengan kejadian yang sekarang si Febri ini, Jaksa Agung. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Podcast Keadilan TV. Bersama saya Darman Tanjung, Bonar Karo-Karo. Kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber yang luar biasa, Bang Pandana Baban. Bang Pandana Baban ini puluhan tahun liputan di institusi penegak hukum dari Polri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Nah, belakangan ini Bang, publik kita dihebohkan dengan hiruk-pikuk penetapan Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Jampitsus ya. Ya, ini mantan jaksa agung muda khusus Kejaksaan Agung. Ini bermula dari ketika Kortas Tipikor Polri dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap 3 perkara besar. Itu adalah dugaan korupsi batubara di PLN, ada kasus Asabri, dan ada juga kasus yang Steel. anak perusahaan Krakatau Steel. Ini persoalan ini menjadi pembicaraan yang sangat booming di masyarakat akhir-akhir ini. Abang yang punya pengalaman di 2 institusi penegak hukum liputan, apa abang melihat situasi ini? Keadaan ini buat saya sendiri terus terang sangat mengagetkan dan tidak terbayang. Ya. Dan kesan aku seperti fantasi, fantastik gitu loh. Kenapa? Institusi kejaksaan dalam sejarahnya tidak ada setingkat Jampitsus yang di apa begini, ditelanjangi kayak begini. Tidak ada selevel itu dan tidak pernah terjadi. Ya. Senior jaksa ada, ya kan? Tapi Jampitsus itu tangan kanannya Jaksa Agung. Ya. Andalannya Jaksa Agung, ujung tombaknya Jaksa Agung. Ya. Itulah jaksa pidana khusus gitu loh. Coba bisa bayangkan Jampitsusnya terlibat dalam begitu 74 kilo emas, kemudian 540 juta dolar Amerika, dolar Singapura. Nggak terbayang saya gitu loh. Kan kita lihat Bang, dalam penggerebekan yang dilakukan polisi ini, yang gabungan Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri, ini seperti drama gitu loh. Ada kesan mempermalukan, ada ini akhirnya dipertontonkan sedemikian rupa. Ini hubungan seperti apa seharusnya dari kedua institusi ini yang pernah Abang rasakan? Kalau sebenarnya ya kalau lihat itu seharusnya mereka mesti kolegial. Dan kemudian seperti Kapolri dia angkat telepon Jaksa Agung. Jaksa Agung kalau nggak mereka ketemu 4 mata datang atau per telepon atau apa, kami akan ambil tindakan ini.
gitu loh. Karena ada peristiwa ini gitu Ada ya. peristiwa ini. Itu normalnya, Ya. gitu loh. Kalau itu tidak dilakukan, terbersit dalam otak pikirannya Kapolri nggak percaya sama Jaksa Agung. Oke. Iya dong. Iya. Ngapain ku telepon dia, anak buahku bisa jadi gagal nanti. Iya. Dan itu terjadi, tidak ada komunikasi dengan Kapolri dengan Jaksa Agung. Tidak ada. Gitu loh. Dengan begini bang, kan masyarakat melihat kesan ada rivalitas di antara dua penegak hukum ini. Kalau mau dibilang rivalitas terlampau jauh, dalam arti kata ada periode tertentu baru mereka rivalitas, gitu loh. Ada norma-norma yang seharusnya dikerjakan oleh institusi A, institusi B, kemudian bersamaan mereka terhadap case itu terjadilah rivalitas. Ini tidak, Malah saling Iya. menggoyang gitu Bang. goyang gitu loh. Jadi bayangin selevel siapa lah itu yang di kepolisian, Bintang 3 Bang yang sekarang. apa ya, Iya. dari si Tipikor itu. Oh, bintang 2. Bintang 2. Iya. Itu di atas level dia ini siapa? Si Pitsus ini. Iya, Si iya. Febri ini. Iya, di atas level dia gitu loh. Wajarnya dan bagaimanapun Sigit tahu. Kapolri tahu. Iya. Kapolri tahu dan Kapolri yang memberitahukan. Iya. Ya tinggal sekarang Kak Sigit. Dia kasih tahu presiden dan Jaksa Agung atau dia kedap sendiri. Kesanaku dia dekap sendiri. Iya. Kan biasanya bang, dari pengalaman abang di masa lalu kan pejabat-pejabat tinggi penting lah di bidang hukum ini, misalkan Kapolri, Jaksa Agung, itu kan punya hotline khusus dengan Oh iya, presiden. iya, mestinya. iya. Jadi itu saya tahu betul dulu waktu Ali Said Jaksa Agung, ya dia punya hotline dengan presiden gitu loh. Jadi bahkan Jaksa Agung itu paling elit itu di mata presiden, gitu loh. Jadi ini tidak masuk di akalku. Nah kemudian Kapolri, Kapolri itu juga punya hotline dengan presiden gitu loh. Dan itu normal, nggak ada yang istimewa itu, gitu loh. Jadi dalam beberapa waktu belakangan sebelum Jan Pisit ini akhirnya ditersangkakan oleh Mabes Polri terlebih dahulu kan Bang. Di 2024 kan sebenarnya ada peristiwa juga nih antara kejaksaan dan kepolisian, dan kebetulan Jampitsus ini juga apanya nih sosoknya yang menjadi Yang diincar polisi, yang berseteru dengan Polri lah kan. Iya. Nah, kala itu kan kejaksaan ini lagi gencar-gencarnya mengungkap kasus-kasus tambang. Iya. Tambang timah khususnya di Bangka Belitung sana. Akhirnya muncullah nama, waktu itu sampai ada daftar nama siapa polisi yang menerima apa kan gitu Iya, tuh di 2024 itu. Tapi itu akhirnya berakhir tidak tuntas seperti apa penanganannya. Nah, di 2026 ini kayaknya menjadi puncak karena kejaksaan terus juga mengungkap kasus-kasus tambang. Bahkan yang belakangan ada kasus MBG, makan bergizi gratis yang melibatkan perwira tinggi Polri juga yang sudah jadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Ini menurut Abang ada kaitannya atau seperti apa? Jadi kalau kulihat apa yang diungkapkan itu tadi, itu cerminan dari memang tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama. Masing-masing egonya, Iya. gitu loh. Nah ego ini kemudian dipertaruhkan, itu yang bikin ruyam, gitu loh. Sebenarnya dengan membeberkan si Pitsus itu Febri, itu tidak perlu terjadi. Kalau berjalan normal hubungan itu. Iya dong. Siapa Sigit Kapolri bisa telepon Burhanuddin. Boleh aku mampir nggak ke sana? Iya. Atau ini begini, ada begini. Ya. Kena ini Pitsusmu. Iya. Idealnya begitu. Ini nggak ada urusan, nggak ada skenario ke situ. Jadi apa? Jadi kalau saya terus terang kesan mereka tidak menghormati Prabowo. Mereka tidak segan sama Prabowo. Iya. Loh iya dong. Gak enak presiden nanti tersinggung kalau kita nggak kerjasama. Iya. Apa jawaban kita kepada presiden? Sudah dibicarakan nggak dengan Kapolri? Sudah dibicarakan nggak dengan Jaksa Agung? Kagak ada di otak mereka itu. Nggak ada. Bang, kan gini juga bang, seminggu setelah peristiwa ini, ketika pemeriksaan Febri pertama kali di Kejaksaan Agung, pengacara kondang itu bilang memaparkan bahwa presiden nggak mengetahui soal apa ini kerja polisi ini memeriksa Febri. Itu menurut abang bisa nggak? Sebenarnya yang orang memahami koordinasi dan tata kerama urutan pelaporan itu malah mempermalukan. Iya. Mempermalukan si orang tersebut soal proses hukum seperti apa ya? Iya. Kenapa Jadi, Bang? Iya, artinya
tidak ada satu kewajiban mesti harus memberitahukan presiden. Itu soal penyidikan itu soal kecepatan. Ya. Diungkapkan, diapakan itu kecepatan mereka, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengalihkan barang bukti dan segala macam. Itu jadi tidak ada tadi pertanyaanmu tadi. Izin dari presiden. Izin dari presiden. Melaporkan ke presiden. Tidak penting itu, Bang. Itu tidak menjadi utama. Sekarang hari Jumat, Senin aja kita lapori ke presiden. Besok hari Minggu, kayak ini nggak ada itu. Di periode presiden siapapun dari mulai zaman negara merdeka nggak ada itu. Ketahuan gobloknya atau vested interest, atau diperpolitisir. Jadi Normaliter itu nggak ada. Nggak mesti harus dan nggak ada tuh Bang ya di undang-undang yang mengharuskan baik jaksa maupun polisi dalam melakukan penyidikan dia harus lapor presiden Nggak gitu ya. ada. Iya. Nah kan kita tahu begini Bang, di dua institusi dan di semua institusi di Republik ini ada namanya bidang pengawasan yang melekat di institusi itu, baik di kejaksaan dalam kasus ini maupun di Polri. Nah, sampai muncul harta sedemikian besar ya yang mencuat belakangan ini kan. Ini menurut Abang pengawasan di kejaksaan itu terhadap anggotanya seperti apa? Nggak jalan. Kalau saya terus terang mengatakan tidak ada berjalan mekanisme pengawasan. Padahal Jaksa Agung Muda pengawasan ada. Iya. Yang secara definisi, secara nomenklatur, secara kerjaannya melakukan pengawasan. Dan orang jagoan-jagoan semua itu orang kejaksaan yang di bidang pengawasan, gitu loh. Sama itu dengan tim yang sekarang dipakai Pitsus, itu mayoritasnya orang pengawasan, gitu loh. Dalam memeriksa mantan Jampitsus ini sekarang Bang ya. Nah, sampai muncul seperti itu kan kita sangat sayangkan ini. Jangan-jangan di instansi lain pun banyak peristiwa korupsi atau apa segala macam. Kalau nggak usah jauh-jauh waktu Limpo, itu kan bertahun-tahun dikutipin semua, berjamaah begitu. Menteri Pertanian dulu ya. Iya, Sahrul Yassin itu Limpo. tak peduli. Itu dia yang pengawasannya sebenarnya Sama dengan Menteri Perhubungan yang Dirjen Perhubungan Lautnya di Gunung Sari. Iya. 2 kali digerebek itu nggak ada urusan dia. Pengawasannya nol berarti. Bukan nol, ya nggak ada urusan. Ngapain capek-capekin diri gitu loh. Padahal di Dirjen Perhubungan Laut berkoper-koper di guest house Jalan Gunung Sari itu. Gitu loh. Ini kisruh betul Bang penanganan kasus Febri Ardiansyah ini. Padahal di buku Abang dulu ada lagi kasus korupsi besar dulu era Ibnu Sutowo Direktur Pertamina. Itu perintah presiden landai kok kan, biarpun yang memeriksa bintang 2 zaman itu Ali Said sebagai Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung Ali Said bukan inisiatifnya Soeharto. Mereka mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk memeriksa Ibnu Sutowo Dalam kasus di Rut Pertamina, dalam kasus manipulasi skandal di Pertamina. Silakan laksanakan, kata Presiden Soeharto. Ditugaskan nanti saudara Ali dibantu sama Yoga Sugama, sama Albe Murdani. Benny Murdani, Murdani. ya kan? Apa semua nih, jagoan semua nih ini. Pangkop Kamtip ya. Mereka berencanalah besok, seperti sekarang Selasa, besok jam 8 di Jalan Tanjung, di tempatnya Ibnu. Di Menteng. Di Menteng, Iya. Jalan Tanjung. Jam 8 lewat 5 nggak ada 2 ini kelihatan. Setengah mati Ali Said menghubungi mereka 2 nggak berhasil. Akhirnya Ali bilang kalau dari segi pangkat dia di bawah Ibnu. Dia 2 bintang, Ibnu 3. Gitu loh. tapi dia Jaksa Agung. Saya Jaksa Agung katanya. Dia cerita ke saya Ali Said. Apapun ceritanya nanti itu pangkat itu saya Jaksa Agung katanya. Dia terobos ke rumahnya Ibnu. Dia sampaikan, Pak Ibnu, mulai sekarang Pak Ibnu kalau keluar dari rumah atau kemana-mana harus izin dari saya. Jadilah Ibnu Sutowo tahanan rumah gitu ya. Dan nggak ada gejolak. Nggak ada gejolak. Nggak ada gejolak. Dan mereka tahu tegas Ali Saidnya. Bukan tidak banyak kemungkinan untuk membuat gejolak. Nggak ada, gitu loh. Nah, itu kan menunjukkan sosok presiden punya wibawa terhadap anak buahnya kan gitu Bang ya. Nah, ini seolah-olah berjalan sendiri yang timbul di masyarakat akhirnya kekacauan yang Loh ini aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Bagaimana Safri Samsudin, Menteri Pertahanan, membuat rapat yang dia pimpin, manggil Jaksa Agung. Ya, Kapolda dan sebagainya. Bukan kerjaan dia itu. Itu Menko Polkam. Menko Polkam. Jamari Caniago yang harusnya. Dia yang manggil itu. Dia mengkoordinasikan itu gitu loh. Bukan Sapri. Nah, Sapri ini nggak bisa disalahkan juga. Dia barangkali ngomongin Ibnu Prabowo. Kau aturlah rapat kalian, bikinlah begini katanya. Nah, ini kan jadi lucu nih Bang.
ada memang orang dekat presiden nih seperti Pak Sapri Samsudin, ya pengetahuan umum sebenarnya common sense bahwa ini orang dekat Iya. presiden yang ya itu tadi bukan urusannya pun akhirnya dicampuri kan Iya, gitu iya, kan. iya. Tidak ini di masa-masa presiden sebelumnya seperti apa Abang melihatnya? Ada nggak orang-orang yang bukan di bidangnya mengurusi meskipun dia orang dekat presiden? Nggak ada itu Iya. keanehan-keanehan baru itu buat saya. Ya ini Ya, kan belakangan ini ada 4 nama Bang yang disebut-sebut dekat dengan presiden. The President Man itu Supni Dasko, Sapri Samsudin, Teddy, adiknya Hasim. Ya. Hanya orang ini yang punya katakanlah hotline ke presiden secara langsung. Ya itu terus terang harus dikoreksi. manajemen seperti Iya, itu nggak benar. Prabowo harus dikasih tahu tersinggung atau tidak tersinggung itu tidak benar. Itu rusak semua sistem. Rusak sistem. Hasim sebagai apa? Iya. Yang aneh zaman Soeharto nggak ada terjadi nih. Kurang dahsyat apa kekuasaan Soeharto? Yang ada adiknya Prabowo Sutejo nggak ada mencampuri seperti yang dikerjakan Hasim sekarang. Sudikat Mono ya Pak. Dikan Mono nggak ada. Prabowo Sutejo tuh ya. Iya, nggak ada gitu loh. Ini aneh. Jadi sama itu dengan Dasko. Iya. Aneh, Iya. ya kan? Dia mengambil kewenangan-kewenangan yang di luar apa dia. Dia wakil ketua di DPR. Iya. Oke lah, dia fleksibel bisa bergerak ke sana karena dia ketua harian dari Gerindra. Ya. Tetapi kalau amburadul kayak begini nggak bisa kebayangkan outputnya begitu. Itu loh. Jadi kalau kemudian tiba-tiba kita terharu tidak ada laporan kepada presiden, gitu kan? Presidennya pun kagak perlu dapat laporan. Iya, iya. Didramatisir satu cerita, tidak ada laporan kepada presiden. Jadi seolah-olah semua harus lapor presiden, padahal ada menteri-menteri atau apa tidak bisa juga langsung ke presiden, Iya. harus melalui barrier-barrier yang ini kan gitu. Yang 4 orang itu Iya. tadi. Ini akan merusak Bang sistem ketatanegaraan kita. Karena apa ya, persoalan ini kan bukan hanya persoalan 4 orang ini aja yang harus melapor ke presiden kan, yang harus punya hotline ke presiden. Bukan itu saja ya, bukan soal dengan presiden. Ini kembali lagi bukan saya konservatif, bukan saya kolot. Ini kembali lagi masalah kepercayaan. Ya, ya. Maksudnya gimana, Bang? Dipercaya apa enggak sama dengan Morowali. Hebatnya gegap gempita. Di awal ya. Ada pemerintah di atas pemerintah, ada ini sekarang. Apa hasilnya sampai sekarang? Iya. Diapain sama Sapri itu? Ditangkapin. Iya. Ada nikel berapa banyak diangkut dari Morowali. Ada ininya. Nggak ada. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak percaya. Wow, ada pemerintah, dia apa pemerintah gitu kan. Ada, wow, bukan main deh Saprinya. Ada negara di atas negara. Ada nggak ada apa-apa. Iya. Loh, nggak ini. Ya sama dengan Bush. Iya, iya. Ada korupsi, ada ini. Kami aku nggak mau bayar kata Purbaya. Ini utangnya ini begini. Kemudian datang Prabowo, saya ambil over itu, saya ini segala macam. Hasilnya apa? Iya. Yang menyedihkan, janganlah dipermainkan kepercayaan rakyat. Sekali nanti itu kena karmanya. Karmanya. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Nenek moyang kita itu bukan orang goblok. Filosofis juga, lebih tinggi dari Rocky Gerung itu mereka itu. Kalau mau ramal nenek moyang kita dibikinlah stempel. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Cop. Iya. Di depan tadi saya ceritakan Bang bahwa kasus-kasus besar sedang ditanganin baik polisi maupun jaksa, kan gitu. Tapi yang muncul malah jadi terkuak ke masyarakat, ada perseteruan di 2 instansi ini. Dari pengalaman Abang selama ini, seperti apa peran pengusaha-pengusaha ini dalam membuat kisruh akhirnya pejabat negara ini gitu loh? Kalau saya lihat, tahu seperti teori-teori, itu sudah kimiawi. Bagaimanapun pengusaha-pengusaha itu terlibat, Iya, iya. ikut mereka. Karena Kepentingan saya sama dengan bicara tadi sebenarnya apa kelapa sawit, pasti ada cerita Sinarmas, Iya, iya. masih ada cerita ini gitu loh. Itu sudah menyatu, sudah inherent gitu loh, keterlibatan pengusaha-pengusaha itu. Di mana sekarang siapa pemimpin Atta, di mana sekarang sini dalam kasus ini, di mana sekarang sini, di mana sekarang sini. Itu mereka punya ada kaitan. Gitu loh. bahkan kalau Abang sering bercerita di tentara itu dulu atau di apa ada kompi apa namanya itu. Oh, jadi ada. Iya. Jadi sebenarnya ini proses
waktu dalam kekuasaan yang begitu hebat Masa sentral Soeharto ya. ini. Jadi dalam pembagian kerja cukup kompi A beresin itu. Misalnya ada keperluan amunisi untuk inilah ya. Itu Cina-Cina gelodok lah itu. Oh, gitu ya. Kompi A itu gitu loh. Ada kompi B yang kelasnya itu di Singapura. Ada kompi C gitu loh. Sampai begitu mudah lah dipetak-petakan dalam kekuasaan itu. Artinya Abang yakin di balik semua kekisruhan ini ada peran para pengusaha kakap ini? Bukan ada lagi, otomatis mereka ikut terlibat. Karena ini juga menyangkut hidup mati mereka. Iya. Gue lagi susah kau nggak kelihatan. Iya. Gue lagi ada problem kau ini hilang, mati dia. Iya. Padahal saya lancar motor gitu Iya. misalnya ya. Itu bisa terjadi. Kenapa kok nggak saya lagi sama dia? Aku tanya seorang jenderal kenapa? Waktu kita susah dia nggak mau, nggak campur dia. Waktu kita butuh dia nggak ini. Untuk apa kita bantu dia sekarang katanya? Bayangin tuh. Nah orang itu tahu itu. Coba-cobalah dulu. Gitu loh. Bang, dibalik kembali ke nomenklatur pemerintahan baru di era Presiden Prabowo Subianto ini kan, kita tahu kalau terjadi katakanlah konflik antara dua lembaga penegak hukum, mestinya kan Menko Polkam yang harus turun kan, secara nomenklatur, yang berkoordinasi dengan betul. persoalan ini. Tapi kok di peristiwa ini nama Menko Polkam ini Jamari Calniago ini nggak muncul. Jadi kalau kau mau cerita ke situ, itu balik lagi bagaimana kebijakan polisi tindakan presiden. Ngantuk anak buahnya. Tadi opini tak ada urusannya. Presiden aja nggak ribut kok. Ada apa saudara mesti ribut? Gitu loh. Berarti ini benar-benar masalah manajemen, top dia manajemen ya. top manajemen dia. Terus terang kalau benar-benar jujur dan betul-betul mencoba merenungkan, sebenarnya ini skandal buat Prabowo. Adanya dua instansi dia itu skandal. Apalagi ada pengacara terkenal mengatakan kesayangannya Prabowo, keapanya Prabowo gitu loh. Ini skandal. Tidak usah dramatisasi dulu. Paling tidak mereka segan untuk aneh-aneh karena ini dekat dengan presiden. Kagak ada itu. Nggak ada itu tunda-tunda kayak di digerebek-gerebek lah itu apa itu bagian money changer atau apa itu. Kafe itu. Ini yang dahsyat. Wah jangan. Presiden kalau tahu bagaimana, gak akan enak kita. Yuk gimana terus mau geledah-geledah ini 14 kilo, 74 kilo. Nanti kalau Prabowo tahu gimana? Kenapa kita nggak koordinasi? Kenapa kita nggak ada? Itu yang menyedihkan kita. Apa jangan-jangan Bang ada hambatan juga berkomunikasi dengan presiden karena di publik juga udah tahu bahwa ini ada penyaringan dari Seskap. Nggak usah dulu kita jauh soal hambatan. Presiden tahu cerita ini kapan? Iya. Pada hari Jumat itu juga. Setelah penggerbekan terjadi ya. Pada hari Sabtu. Pada hari kapan presiden tahu? Nah setelah dia tahu apa? Di situ akan ini. Setelah dia tahu apa? Dia panggil Jaksa Agung. Dia panggil Kapolri. Panggil Panglima TNI. Ada apa kalian dua? Memerong-rong aku. Gak ada lagi lebih jauh lagi cerita. Langsung copot. Hak prerogatif sama dia ada kok. Nah, tapi ini kan tidak terjadi tuh Bang. Itu yang saya katakan seharusnya normaliternya itu terjadi. Kalau presiden yang apa itu gesah dia punya kalau bahasa Belanda bilang wibawanya ada itu terjadi. Atau mungkin presiden menginginkan ini ada checks and balance di antara kedua ini biarin aja berseteru biar muncul ini atau ini memang kehilangan kendali. Kalau saya bilang kehilangan kendali. Kalau cek ini terlalu lama. Itu sebenarnya 1 kali 24 jam itu. Akhirnya masyarakat yang jadi terombang-ambing bingung ya. Ini jampitsus tangan kanannya Jaksa Agung yang membuat skenario di bangsal uang bertumpuk-tumpuk yang diserahkan ke presiden serahkan ke Menteri Keuangan. Jaksa Agung menyerahkan ke Menteri Keuangan. Itu skenario bukan sekali 2 kali. Berkali-kali itu skenario itu. Dan jumlah uangnya itu ajubillah. Gak pernah terjadi selama ini sebenarnya. Dan itu siapa yang bikin? Itu kan hebatnya Pitsus, hebatnya KLH, apa itu PKH, hebatnya ini. Berarti ada prestasi kan? Yang menguntungkan rakyat, yang menguntungkan apa jumlah uang yang begitu triliun-triliun gitu loh. Nah, kejadian begini. Seharusnya kekuatan terbesarnya Prabowo dengan segala selakordenya turun tangan cepat. Gitu loh. Saya kembali ke ini Bang, soal ini memang membuat selalu kisruh banyak
instansi-instansi kita ini ya pengusaha-pengusaha ini sebenarnya harusnya seperti apa sih mereka ini dalam bertindak. Bolehlah mereka kan mencari untung di Republik ini, tapi jangan merusak tatanan hubungan antar lembaga inilah. Ini gimana menurut Abang? Aku bukan mau klinik-klinik ya, bukan mau ini. Ini cerita-cerita orang-orang tua juga. Kalau pantangan itu dilanggar, itu yang kualat. Orang tua kita udah bilang pantang, jangan makan ini, dimakan. Pantang, jangan apa ini deh ini. Ini udah terjadi. Pantang. Maka timbul banyak pertanyaan di kita. Itu seperti pertanyaanmu tadi. Iya. Nah, kalau dalam kasus ini pantangan apa yang sudah ini Bang, yang Abang lihat pengalaman? Loh, sebenarnya sudah terjawab. Bagaimana pertanyaannya dan jawabannya? Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kemampuan, ketegasan, tidak disegani, tidak dihormati karena nggak punya pantangan. Sudah mubazir, gitu loh. Terkait pengawasan tadi Bang, tadi kan kita sempat juga bicara soal pengawasan di dua institusi, khususnya Kejaksaan Agung lah. Abang kan punya pengalaman juga. Apakah di antara pejabat-pejabat tinggi jam-jam ini juga saling mengawasi? Dulu Abang pernah cerita punya pengalaman dengan Andi Galib dan Jampitsus saat itu Samsul Jalal. Bagaimana dia diminta Jaksa Agung untuk mengawasi jam yang lain. Jadi Andi Galib itu Jaksa Agung, mula-mula reformasi itu. Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung udah intelijensinya. Sini Samsul Jalal. Samsul Jalal cerita ke saya dia dipanggil Jaksa Agung untuk memata-matai Jaksa Agung yang lain, Jaksa Agung muda yang lain. Oh, mana mau aku, kata dia. Dia cerita ke aku. Masa sama jaksa saling memata-matai, kata kan? Itu konyol itu gitu loh. Rasa tidak percayanya Galib kepada pembantu jam ini gitu loh. Dalam konteks sekarang kejadian Febri Ardiansyah ini, jangan-jangan dia dimata-matain juga Bang. Jadi gini kita ini sederhana dulu ya. Standar sampai detik ini itu 5 Jaksa Agung muda itu rutin tiap sekali seminggu atau sekali 2 minggu rapat pimpinan rapim. Dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung, dipimpin oleh Jaksa Agung. Disitulah dipercaya. Bagaimana intelijen? Bagaimana pengawasan? Bagaimana Pitsus? Bagaimana Pidum? Gimana Datun? Gimana apa problemmu? Gak ada cerita ini. Ada di media ini, gak ada begini. Kenapa ini begini? Di situ diapakan? Dituntaskan. Dan itu tradisi. Gitu loh. Artinya begini Bang, kalau begitu ceritanya, Jaksa Agung SD Burhanuddin mestinya tahu dong. Dia kalau menurut keyakinan saya, dia harus tahu. Bukan tahu, dia harus tahu. Karena ini tangan kanan dia. Betul-betul tukang pukul dia itu Jampitsus. Betul-betul andalan dia Jampitsus gitu loh. Apalagi ada azas itu Bang ya. Jaksa adalah satu kan? En onderbar bahasa Belanda itu. One for all for one. Bang, kan kita tahu nih Jaksa Agung Burhanuddin ini sudah cukup lama menjabat, lebih 5 tahun. Kapolri juga cukup lama. Bahkan disebut-sebut menjadi Kapolri terlama kedua nih, Kapolri sekarang ini. Nah, pengalaman Abang sebagai wartawan senior yang meliput di 2 institusi ini, ketika mereka ini sudah lama menjabat, persaingan untuk menggantikan mereka ini seperti apa? Persaingan untuk menggantikan Jaksa Agung dan Kapolri gitu loh di level-level. Sebenarnya nggak sampai ke persaingan itu. Bagaimana polisi pimpinan atas? Tidak usah persaingan. Nah sekarang Presiden Jaksa Agung mau diterusin apa enggak? Dengan segala risikonya. Kalau kamu terusin risikonya ini. Kapolri ganti apa enggak gitu loh. Nah sibuklah kita menganalisa. Nggak tahu karena ketidakmampuan dia mengganti. Dipakailah justifikasi macam-macam. Normalnya ganti. Gitu loh. Seharusnya ganti. Dengan kejadian yang sekarang si Febri ini, Jaksa Agung mundur. Kalau elegan, kalau betul-betul elegan terhormat, dia mundur tanpa dianjurkan, tanpa disarankan. Bagaimana Pitsusku dibikin jadi tersangka? Yang bikin tersangka saya rip lagi. Lo begini loh. Itu bukan tamparan itu. Nggak ada arti lo. Pengawasan kau, kesegaran terhadap kau nggak ada nih. Mas dia apa dia ditumpuk. Ini apa nih? Wah kalau gitu Presiden aku mundur. Nggak ada. Kalau dia tidak mundur harusnya Presiden mengambil sikap ya. Iya. Mengambil sikap ya memberhentikan itu juga ya. Karena telah membuat kekisruhan. Ini kan juga sama Kapolri juga main-main ini. Bisa nama dia rusak
berapa di limbah-limbah apa atau nama dia cantik keluar dari Kapolri. Iya. Gitu loh. Tapi kan apa namanya, kita tahu nih kekisruhan ini semua bermula sebelum Prabowo jadi presiden. Jaksa Agung ini juga pernah menjadi Jaksa Agung di masanya Prabowo, masanya Jokowi. Sigit ini juga Kapolri di masa Jokowi. Sampai saat ini digunakan oleh Prabowo terus gitu loh. Ini gimana abang melihatnya nih? Kalau saya sangat simpel lah. Ini soal kepemimpinan leadership. Jadi ngapain kita analisa yang lain? Ini soal ada leadership nggak, ada wibawa nggak? Dia lihat keadaan begini, udah riku, ada begini terjadi, iya kan? Ada perkara dikasih dia jadi saksi, tersangka saksi, kemudian Kapolri riku, Jaksa Agung riku. Oh no, sini kalian Pak, kau saya ganti. Ini begini. Itu loh, apalagi dia baret merah, Sandi Yuda. Iya. Dia tahap dia lakukan itu. Kalau ada zaman Jenderal Yusuf ini selesai nih. Yakin betul aku Pak Yusuf. Iya. Kesalahan dalam penempatan orang-orang penting di lingkaran presiden itu sebenarnya mulainya juga dari zaman Jokowi. Abang sering cerita bagaimana dia memilih ajudan yang muda-muda, tanpa jenjang karir. Ya, jadi banyak hal-hal yang berubah. Kalau berubah untuk baik masih bagus, berubah untuk konyol. Satu ketiga saya lihat ada polisi Sarif sampai sekarang terkenal itu dan paling populer itu polisi, pangkatnya apa sekarang itu, kompol atau apa. Kulihat selama ini ajudan kalau aku ke istana kolonel-kolonel udah hilang ini semua, diganti sama yang kapten-kapten ini, termasuk si Teddy. Aku tanya Jokowi, Pak, ajudan Bapak kok orang udah muda-muda, kapten-kapten letnan lagi. Oh iya, saya sengaja itu. Kenapa? Kalau kolonel-kolonel jabatan ajudan itu bikin uang. Loh, bikin uang gimana? Diobjekin. Oh jangan gitu Pak, dia bilang. Itu kolonel-kolonel bukan karena ada familiku ajudanku bilang, tapi nggak begitu, enggak. Saya udah nggak percaya lagi. Bayangkan dalam sejarah TNI, tentara, carrier ajudan ini, lihatlah hasilnya Wiranto, lihatlah hasilnya Tri Sutrisno, lihatlah ada konkret carrier itu. Ini dibikinnya anak kemarin, ingus-ingusan, lucu-lucu, wah rendah hati, terharu, ditipu sama Jokowi. Ditipu. Loh ini yang terjadi sekarang. Tapi kan kita tahu gini Bang, yang namanya presiden itu tidak bisa berpikir sendiri. Selalu ada orang-orang dekat di sekitar dia. Nah, pengalaman abang nih dari Soekarno, Soeharto, Megawati, semua itu presiden itu, mereka mencari orang dekat ini seperti apa? Jadi ini ya sebenarnya juga ada di film apa ini All the President Men. Ada filmnya itu. Pertanyaannya itu ya pertanyaan pokok. Bagaimana memilih? Ini alamiah Indonesia aja karena kenal, karena dekat, bisa dipercaya. Nanti baru kemudian ini itu dasar-dasar awal, gitu loh. Kemudian diapakan? Oh ada keterkaitan karena family seperti Hasim, karena istri, atau karena apa? Jadi ada faktor-faktor kedekatan itu, faktor-faktor pemilihan itu karena orang yang dipercaya. Aku lebih percaya sama sini. Bukan karena profesionalismenya ya? Bukan. Itu nanti tenaga teknis itu nanti. Tapi kan akhirnya akan berdampak dari output yang dikeluarkan presiden kan? Iya, maka itu terus terang Soeharto juga waktu itu menyadari itu. Maka tidak lama kemudian Ali Murtopo dicopot. Sudah lama tidak itu siapa juga dicopot gitu loh. Sujono Mardani. Dan sekarang karena dia tahu bukan jadi baik. Gitu loh. Nah, yang menarik nih di masa Ibu Megawati jadi presiden, Pak almarhum Taufik Kemas itu kan tidak terdengar loh perannya dalam pemerintahan seperti apa Bu Mega itu bisa apa namanya? Lo kalau lihat sekarang sama dulu dia lebih hebat dari Dasko. Iya. Tapi tak pernah show off. Iya. Dasko show. Iya. Ada dua apa dia di DPR, ada ini show dia. Dia pamerkan dirinya. Iya. Nah Taufik Kemas tidak. Tapi terasa ada Taufik. Iya. Terasa itu gitu loh. Nah, itu beda soal kepribadian. Ya kita lihat kan Pak Taufik itu ya suami kan, orang yang ya melekat dengan Ibu Mega dong sepanjang hari, sepanjang waktu kan. Tapi tidak kelihatan dia semacam ada kekuasaan yang membayangin Ibu Mega dalam memerintah gitu kan. Maka itu kita juga tidak bosan-bosannya mengatakan kepada Prabowo, hati-hati. Hasim itu jangan terlampau banyak kasih peran
kewenangan kekuasaan Hasim itu sudah berkelebihan, gitu loh. Itu harus ada yang menegur Prabowo, gitu loh. Soeharto, Prabowo Sutejo, adiknya tidak sehebat Hasim ini, tidak sehebat itu. Dwi Katmono tidak sehebat itu, gitu loh. Taufik yang kau katakan tadi suami presiden tidak sehebat itu. Hebat mereka tapi tidak mau mencampuri Iya, itu itu apa ya? maksudnya, maksudnya tidak sehebat itu. Iya, masuk ke sewah-wah itu, gitu loh. Ya sama, di sinilah pertanggungjawaban bagaimana Jokowi dilanjutkan Prabowo seperti saya kasih contoh tadi. Kalau ajudan-ajudan memang objek-objek saya tindak, tertibkan, sekolahkan, gitu loh. Bukan kemudian diganti dengan ajudan kroco. Iya, iya. Yang nggak punya pengalaman, itu yang ngeri. Ngeri itu, dikasih kroco-kroco lenan-lenan. Kalau kau istana, kau dia itu bintang garis-garis gini, dampingi presiden dengan tamu-tamu ini, wah ngeri. Nyentrik apa itu, gitu loh. Padahal pengalaman itu tidak bisa digantikan. Mereka itu kolonel ada sekolahnya. Iya, iya. Ada soal security, tata keramanya, diplomasinya, interaksinya, gitu loh. Sama itu seperti sekarang. Katanya presiden bertanya apa ada pengapaan kekuatan di Widya Chandra. Kalau ajudan yang tahu aturan main, segala gerakan pasukan, satu mobil aja bawa 3-4 senjata, itu harus tahu Skogar. Iya, iya. Komando Garnison. Iya, iya. Komando Garnison ini dipegang oleh Kepala Staf Kodam. Iya, iya. Ruang kendali yang di dekat CPM itu, dengan POM itu. Dia yang tahu. Tadi bergerak ke Wijaya Kusuma, yang pasukan. Skogar tahu. Ada apa Brimob ke situ? Ada apa itu ke sana? Ini udah semeraut. Padahal aturan mainnya, rule-nya canggih-canggih. Gue ingat betul itu. Sebagai wartawan, gue ke Skogar. Dari situ aku bisa cium, bisa tahu gini dari mana nih pengarahan pasukan. Ada apa ini? Maka aku dekat sekali sama Edi Nalarpaya, Komandan Skogar. Gitu loh. Di waktu di kamar Edi Nalarpaya lah saya jagoan panglima yang paling segani, yang komisi Norman Sasono. Dia bilang masuk, dia tiba-tiba ke tempat Edi Nalarpaya. Ed, aku udah dicopot Bugis itu gitu. Siap jenderal. Saya bukan panglimamu lagi sekarang. Aku nggak tahu sentimen Bugis itu ke aku apa gitu. Bugis itu maksudnya Yusuf. Yusuf ya. Dicopot dia. Iya. Gara-gara apa? Kecendana tanpa sepengetahuan Yusuf. Yusuf sudah kasih aturan siapapun jenderal ke Cendana harus tahu aku. Iya, iya. Dia bekas dan pas pampres. Iya. Normal. Udah familiar dengan keluarga Soeharto, suka-suka hati dia. Disikat sama siapa? Itu menunjukkan adanya penghargaan, adanya tata krama yang harus dan kemudian wibawa ke pimpinan. Ya, wibawa. Waduh, dicopot. Bang, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya ini. Abang ini kan selain wartawan senior, politisi senior juga. Di masa Ibu Megawati jadi presiden, Bang Pandai ini orang yang ya inner circle lah di kepemerintahan Megawati, kan gitu. Di situ ada juga namanya Pak almarhum Taufik Kemas yang suami dari Presiden Megawati di saat itu, dan jabatannya juga mentereng banget sebagai Ketua MPR kala itu. Tapi tidak kelihatan fungsi mereka dalam mengatur-ngatur kasus-kasus dalam pemerintahan. Sangat berbeda sekali dengan saat ini. Ada muncul nama Wakil Ketua DPR, ada Menteri Pertahanan, ada adiknya Pak Presiden, ada ajudan yang jadi seskap ini kan. Ini gimana abang melihatnya? Ya tergantung ke toke. Artinya maksud aku tergantung kepada Prabowo. Sebenarnya bisa dilihat baik buruknya. Atau yang perlu ditertibkan yang mana. Atau sebaliknya orang-orang yang dekat empat ini kalau betul-betul menghormati Prabowo, mereka akan menjaga diri dan mematutkan diri sebagai bentuk penghormatan dia betul kepada Prabowo untuk menjaga wibawa presiden ini ya. Iya dong. Nah kan itu yang dijaga Pak Taufik dulu itu kan? Iya. Jadi Jadi seperti Pak Taufik itu, terus terang aja kurang bisa lebih hebat. Apa kuasanya dari Hasim? Loh iya. Tapi dia nggak pernah gunakan, dia tidak pernah apakan itu gitu loh. Iya. Jadi ini namanya soal gimana moralitas kesantunan gitu loh. Kemudian tata krama, kemudian etika. Iya di bangsa-bangsa yang beradab dan itu paling utama gitu loh. Jadi sama seperti tadi pertanyaanmu tadi, tidak ada model-model seperti Sapri Samsudin. Iya. Gitu loh. Atau model-model seperti siapa
si Wakil Dasko, Dasko ya. atau kemudian kayak Maulid Hasim, ya. Berpulang kepada Prabowo, Wah, presiden nggak suka ini, presiden tak mau ini. Walaupun dia ngaku adiknya, tapi presiden bukan karena presiden itu, Iya. nggak ada. Jadi menurut Abang Prabowo membiarkan situasi ini seperti apa? Terkesannya jadi begitu. Sebenarnya jangan biarkan, gitu loh. Terkesannya begitu. Ya sama itu. Akhirnya melunjak dan ngomong saya enak jidatnya bahwa dia lawyernya Prabowo Iya. 25 tahun. Iya. Dan segala macam. Di belakang pintu sebenarnya bisa tegur. Iya, Yang sekarang presiden, kamu jangan bawa-bawa lagi. Iya. Apa lagi? Bablas lah sekarang. Tidak ada izin presiden. Gitu. Iya. Tidak ada izin. Iya. Ya itu. Sebenarnya gampang sekali ngebaca kok. Artinya bisa, apa itu bukan soal khawatir. Mengukur gampang sekali. Wajar nggak gitu loh. Wibawa itu ya, Bang? Iya. Wibawa ya. Iya, wajar nggak? Pantas nggak? Ini terakhir nih Bang, ada foto Abang ini dengan Prabowo, ya, ada foto Abang dengan Prabowo. Tentu ya dari gesturnya ini kelihatan sebenarnya kedekatan Abang juga di kala itu dengan Prabowo. Ini Abang melihat Prabowo itu seperti apa sebenarnya? Saya terus terang ini juga moga-moga tidak jadi beban moral sama dia. Ya. Dia banyak diampuni. Maksudnya gimana Bang? Banyak diampuni. Ya sama dengan si Agung Gumelar. Hmm. Agung Gumelar kan ngomong dia ketua Pabri. Hmm. Sebenarnya jadi calon presiden pun tak pantas. Hmm. Loh Agung Gumelar ngomong gitu loh. Iya. Hendro Priyono masalah soal kesehatan semua itu berbalik. Hmm. Berbaliknya itu sebenarnya dialektikanya memberikan pacuan kepada dia, berbaktilah kau lebih hebat. Oh. Mengabdilah kau lebih bagus lagi. Mengapalah kau gitu loh. Sama dengan pesan moral yang disampaikan oleh Megawati, yang termasuk paspornya diwongke, Iya, dia iya. dijadikan dikasih ini dan segala macam. Ada semacam satu azas-azas, ada semacam satu apa bukan azas saja, ada semacam satu apa itu konsekuensi daripada Peluang yang dia Pak, yang dia miliki saat ini ya. Iya, ada gitu. Itu hanya bisa dibaca kalau kita bicara cerita soal moral, Iya. soal etika. Ya misalnya dia dulu sudah sempat ya seperti apa di ketentaraan, seperti apa. Ya sama aja dengan Prabowo sekarang. Ya. Aku bisa mengklaim aku tolong dulu dia bantu Hasim, Ya. tapi nggak pernah aku minta duit sama dia. Iya. Itu contoh. Kenapa aku hormati dia? Iya. Masa dia jadi berpikir cari duit untuk aku? Iya. Ya enggak lah. Ya. Itulah bentuk penghormatanku pada dia. Sebagai gitu. presiden Iya, saat sebagai ini. presiden. Ya. Lo dia nungguin aku nggak ada apa aku di Hotel Mandarin. Iya, Bagaimana adiknya bisa keluar dari penjara? Dan aku kasih keluar dari penjara. Iya. Nggak teori-teori, nggak main-main. Dia minta kredit. Aku datangin lu, dapat 100 miliar ya. Iya. Nggak ada aku minta seperak pun. Iya. Gitu loh. Ini. Kenapa? Aku hormati dia. Iya. Aku hargai dia gitu loh. Bukan transaksional. Itu soal itu. Jadi aku bukan berteori-teori. Aku praktekkan juga gitu loh. Iya. Nggak masalah. Masa urus kredit 100 miliar? Iya. Yang dia sendiri sudah nggak berhasil. Ku beresin. Dapat 100 miliar. Nggak ada. Iya. Loh, enggak. Iya gitu loh. Iya. Dan Jaksa Agung ini berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. Ada nggak perkara aku kasih ke dia? Iya. Sesuai bantu aku ada perkara ada apa? Nggak ada. Kita hormatin Kita dia. ke dalam jabatan itu. Kita hargai mereka di situ. Dan kita tidak mau jadi beban mereka. Nah ini juga Dasko, sama Sapri, sama kemudian siapa? Hasim, sama kemudian ini. Karena kalian dekat kepada Prabowo, lebih hati-hatilah kalian. Lebih berkualitaslah kalian. Iya. Hormatilah Iya, posisinya. bentuk penghargaan terima kasih itu hargai, hormati dia. Itu sebenarnya. Bukan jadi diperkuda, diapain urusan tambang di mana, tambang di sini gitu loh. Iya. Nggak, udah gila aja. Nggak ini nih jalannya. Bukan mau sok suci kita, bukan mau sok bersih atau sok apa, enggak. Etika tata keramanya. Lo iya dong, kau pun ngajari anakmu sekarang. Iya. Apa nggak karena etika atau itu apanya? Bukan karena mau biar untung kita gimana? Papa juga beruang, kau apa ini? Enggak ke situ. Itu lebih mahal. Lo ini bukan apa ya, bukan asal ngomong aku itu seperti tadi saya bilang. Wajar dong Prabowo kasih duit sama gua. Iya. Wah dong. Paling nggak privilege lah ya ketika Iya. udah jadi presiden Iya, gitu iya, ya, iya. dengan cerita masa lalu tadi itu kan Iya. gitu ya. Iya. Kagak itu. Kita hormati dia, hargai dia. Sukseslah dia jadi presiden.
Itu harapan kita, Bang, ya. Satu, dan kemudian kita kalau bisa juga bebas memberikan pendapat, bebas kita memberikan ini. Ini kan kita memberikan pendapat, memberikan Masukan, ya. masukan ke dia, ya kan? No hard feeling, tidak ada rasa tersinggung. Wah, itu mahal, iya mahal. Dan itulah gunanya sahabat tadi kan. Kalau Bang, ya. iya, Nah, kata kunci dalam peristiwa kisruh polisi dan kejaksaan tadi ini, Bang. Ini sikap presiden harus seperti apa terhadap Jaksa Agung dan Kapolri ini? kalau saya pikir tidak usah diajari, tak usah kasih pendapat. Dia bisa udah lihat transparan mana yang betul-betul, mana yang tidak betul. Ya. Bertindaklah dia. Itu aja, tak usah. Artinya normalnya udah habis, ganti nih siapa? Jaksa Agung. Normalnya udah ganti Kapolri. Tapi gini juga Bang, dalam sejarahnya kan Abang juga ikut terlibat. Di masa lalu kan 2 institusi lembaga penegak hukum dikatakan lemah nih, Kejaksaan sama Polri, sehingga memunculkan KPK. Nah, ketika di persoalan ini katakanlah ada dugaan rivalitas di antara ini, di mana peran KPK sebenarnya? Sebenarnya difungsikan lagi, KPK lebih berfungsi mereka. Gitu loh, nggak pertanyaan lagi. Ya, itu betul-betul solusi gitu loh. Solving problem, to solve the problem gitu loh. Kejaksaan sampai sekarang masih dicap di jidatnya itu punya kelemahan. Polri di jidatnya masih ada kelemahan, karena itu perlu KPK. Kata undang-undang. Karena kelemahan polisi, kelemahan jaksa. Perlu KPK. Itu aja. Nggak usah bernafsir-nafsir lain, itu aja. Harusnya dalam kisruh ini mereka ambil alih sesuai undang-undang yang dia membentuk dia itu, Bang, ya. Ini menjadi artis pula KPK. Dibujuk, disuruh nyanyi, suruh gini, nggak ada cerita. Jadi kembali lagi dengan kejadian Jampitsus ini segala macam, bukan dramatisasi. Ini saatnya betul-betul mengendapkan, lebih dingin, mengambil solusi yang tegas dari Presiden Prabowo, dan itulah menunjukkan kualitas kepemimpinan dia. Contoh seperti ini. Sebenarnya tak usah dia tindak, tak usah dia ini kan Jaksa Agung. Jaksa Agung sudah harusnya mundur. Sudah harusnya mundur. Dari segi apa aja, sudah konklusinya dia mundur. Yang dia punya Jaksa Agung udah intelijen, dia punya jaksa pengawasan, dia punya wakil jaksa di sini. Kejadian begini, nimbun emas dan segala macam. Itu bukan ditampar lagi ke dia wajahnya, dikasih kotoran ke mukanya gitu loh. Kalau tahu dia punya etik dan segala macam, Bapak Presiden, saya mundur. Ini sudah soal kehormatan, ini sudah soal harga diri, ini sudah martabat, harkat dan martabat. Saya mundur. Tapi belum kelihatan. Nggak ada. Atau mereka menikmatin juga posisi-posisi itu tidak ada lagi. Nggak dinikmati, justru karena dinikmati, maka tidak ada lagi ini. Ini juga si Kapolri. Ya, tidak usah. Artinya dia pun sebenarnya sudah, dia lupa terjun atau lupa mau koordinasi atau bagaimana, dibiarkan goncang begitu. Seharusnya dia lakukan, dia kasih tahu sama apa tuh, Kortas Tipikor. Koordinasi dengan Jaksa Agung. Gitu loh. Saya tidak melarang kamu menangkap, mengapakan ini. Ini enggak. Itu yang kita apakan, itulah. Pemirsa, kisruh penanganan kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah membutuhkan penanganan yang serius dari seorang presiden. Presiden mestinya bersikap agar permasalahan ini mendapat kepercayaan dari rakyat. Merdeka. Merdeka.